البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: Al-babus sani wal ishrun. Salis wal ishrun, 23. Babul futya wa huwa waqifun ala dabbah wa ghairiha. Bab bolehnya berfatwa dalam keadaan orangnya ini berdiri di atas suatu kendaraan atau yang lainnya. Jadi fatwa tidak wajib duduk di dalam masjid, boleh sedang duduk di atas kendaraan, di luar. Intinya sesuai keperluan umat manusia. Baik, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, huwa di sini kembali ke orang alim yang hendak berfatwa. Baik, hadisnya nanti tidak akan disebutkan kendaraan. Dan ini biasa, Imam Bukhari sering memang membuat teka-teki di dalam kitab sahihnya untuk mencabar dan sekaligus untuk menggali kepandaian orang-orang. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, hadis yang akan disebutkan ini nanti tidak tertulis di situ kendaraan. Nah, tapi kenapa tajuknya mengatakan berdiri di atas kendaraan? Karena Imam Bukhari nanti akan mendatangkan kelengkapan hadisnya nanti di dalam bab yang lain ketika membahas masalah haji. Nah, di situ akan disebutkan riwayat yang lain, yaitu di atas keledai beliau. Jadi yang di hadapan kita, walaupun dalam hadisnya tak ada kendaraan, tapi nanti dalam sanad yang lain akan muncul itu, yaitu di atas keledai. Memang ini sering Imam Bukhari melakukan teka-teki seperti itu untuk agar orang berpikir, betul-betul berpikir dan mengumpulkan semua riwayat yang ada agar tahu bahwasanya jawabannya ada di sanad yang sana, bukan sanad yang di hadapan kita ini. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus salis was samanun, hadis yang ke-83. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Isa bin Talhah ibni Ubaidillah an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Amr bin al-As. Ismail beliau adalah Abu Abdullah Ismail bin Abdullah bin Abi Uwais al-Uwaisi al-Madani Fatih. Cuma beliau hafalannya agak kurang sedikit, yaitu layin. Hafalannya agak kurang, tapi hadis ini sudah ditapis oleh Imam Bukhari. Qala haddatsani Malik. Imam Malik ini adalah pakcik beliau, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Madani. Bintangnya ahli Madinah, siqatun najm. Beliau siqah, beliau bintang. Beliau fatih, pemilik madhab Malikiyah itu. Jelas bukan beliau yang membuat madhab, mendirikan madhab, tapi para pengikutnya yang kemudian membuat aliran itu. Ani bin Syihab. Ibnu Syihab terulang-ulang banyak sekali. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab az-Zuhri al-Madani asy-Syami. Baik. Kemudian an Isa bin Talhah ibni Ubaidillah. Beliau ini adalah siapa? Yaitu yang ma'ruf adalah Abu Muhammad Isa bin Talhah bin Ubaidillah Abu Muhammad al-Madani, siqah kasirul hadis. Baik. Dan beliau termasuk afadilu ahlil Madinah, termasuk tokoh yang paling utama dari penduduk Madinah, dan beliau wafat di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. An Abdullah bin Amr ibn al-As, sama beliau juga Abu Muhammad al-Umawi al-Madani. Karena apa? Beliau pindah ke Madinah. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' bi Mina. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada waktu haji wada
di Mina, yaitu tahun 10 Hijriah itu ya, akhir-akhir tahun 10, yaitu di bulan Dzulhijjah. Yaitu tanggal 10, tarikh yang 10 Dzulhijjah. Karena apa? Yang namanya di Mina memang apa? Tarikh yang ke-10, yaitu setelah sholat hari raya itu Idul Adha. Boleh hajjah, boleh hijjah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Rasulullah berdiri waktu itu di Haji Wada. Baik. Boleh wada, boleh wida juga. Bimina, di Mina. Wan nasu yas'aluna. Linnas, linnas, yaitu untuk umat manusia. Di sini diambil faedah, yaitu hendaknya orang alim tidak menyembunyikan diri dari umat, tapi apa? Dia selalu menyiapkan waktu untuk orang-orang bertanya, untuk orang-orang meminta bimbingan dan seterusnya. Baik, nah ini kesempatan dalam masa haji, karena ini haji terakhir juga. Rasulullah memberikan kesempatan untuk orang-orang bertanya kepada beliau apa yang menjadi kesulitan di dalam hajinya itu. Baik, makanya dikatakan linnas, berdiri untuk umat manusia. Memang ingin membantu umat manusia. Yas'aluna, dalam keadaan orang-orang bertanya kepada beliau. Ini hal al-khilaf, ini hal dari Rasulullah atau hal dari waqafa, yaitu huwa waqafa, tak masalah ini semua. Intinya ini hal dalam keadaan orang-orang bertanya pada beliau. Ini menunjukkan para sahabat rajin bertanya, rajin mencari ilmu, ada kesempatan bertanya. Lalu Rasulullah SAW dengan bimbingan dari Allah membantu mereka. Faja'ahu rajul, lalu datanglah kepada beliau seorang lelaki. Kata Al-Hafidz, saya tak tahu siapa namanya, karena di sini ada isyarat saking banyaknya orang yang bertanya, sampai-sampai si rawinya yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As tidak mengingat satu-satu siapa saja yang bertanya, tapi tak masalah. Dia mengatakan lam ash'ur halaqtu qabla an adbah. Saya tidak menyadari, saya mencukur rambut sebelum saya menyembelih. Padahal kalau menurut sunnahnya apa? Kata Syekh Yahya, kalau kita lupa, intinya adalah ro, nun dan ha. Ro naha, yaitu ro romyu, lempar jumroh dulu, baling batu. Kemudian nun, yaitu nahar, menyembelih. Kemudian ha, halak, yaitu apa? Mencukur rambut. Boleh juga ro, nun dan qaf, qasar, yaitu memendekkan rambut. Baik. Nah, jadi asalnya itu, baling batu dulu, lempar jumroh, baru kemudian nahar, yaitu menyembelih. Setelah itu baru ha, yaitu mencukur rambut. Nah, sahabat yang ini beliau tidak sadar, tahu-tahu beliau mencukur rambut lebih dulu sebelum menyembelih. Faqal idbah wala haraj. Rasulullah menjawab, sembelihlah, tidak dosa bagimu. Walaupun sudah terlanjur cukur rambut, tak apa, setelah ini sembelih. Ini menunjukkan hukumnya tadi mustahab. Ronaha itu mustahab, kalau dibalik tidak mengapa. Baik. Kemudian faja'ahu akhar, datang lagi orang lain pada beliau dan mengatakan, faqal lam ash'ur fanahartu qabla an armi. Saya tidak sadar, saya menyembelih sebelum saya membaling batu, lempar jumroh itu. Padahal harusnya apa? Ya lempar dulu, baru kemudian menyembelih, lalu mencukur rambut. Qal irmi wala haraj. Nabi mengatakan, baling sekarang dan engkau tidak berdosa, tak mengapa itu. Fama su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qal if'al wala haraj. Maka tidaklah Nabi ditanya tentang sesuatu yang diajukan atau diakhirkan, dimajukan atau diakhirkan, kecuali beliau menjawab, lakukan saja dan engkau tidak berdosa. Baik. Berarti orang yang melakukan seperti ini, dia tidak berdosa tapi membayar denda, membayar dam, ataukah tidak berdosa dan tidak membayar apa-apa? Sebagian ulama menyatakan masalah dosa dia tidak berdosa, tapi dia wajib membayar kafarah dam. Mungkin apa? Yang membayar
mungkin menyembelih kambing atau apa selain apa yang disyariatkan tadi itu. Ada penyembelihan yang lain untuk membayar kesalahan. Tapi kata Al-Hafidh, ini pendapat yang tidak benar. Kenapa? Kata beliau, seandainya kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada, ternyata di dalam hadis tersebut Abdullah bin Amr menyatakan Nabi menghilangkan dosa dan tidak membebani adanya kafarah. Jadi laharat di sini bukan semata-mata tidak berdosa, tapi juga tidak ada beban kafarah. Berarti apa? Memang urut-urutan tadi mustahab, tidak sampai wajib. Kalaupun dibalik-balik tidak berdosa, tetap dia itu sah hajinya. Yang penting ada mencukur rambut atau memendekkan rambut. Jangan sama sekali malah tidak melakukan itu. Berarti juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya agama ini dibangun di atas kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan terhadap kalian di dalam agama ini kesulitan sedikit pun. Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu, sesuai dengan rezeki yang Allah berikan padanya, dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Intinya agama ini adalah dibangun di atas al-hanifiyah as-samhah, agama hanifiyah yang lurus, yang samhah, yang lapang. Bukan agama yang serba menyulitkan, serba memberatkan seperti sebagian agama yang lain. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya apa? Boleh berfatwa walaupun tidak di dalam masjid, walaupun di atas kendaraan. Tidak wajib untuk duduk baik-baik di atas kursi atau apa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan.